Keinginan dan kerinduan Mama melalui beberapa kali pertemuan bersama dengan tim Interfaith dan juga semua tim di Kendang Sari, ada kerinduan yang sangat dalam dari Mama untuk dalam beberapa bulan ini kita mengadakan diskusi Interfaith. Tujuannya adalah semacam memperlengkapi staf di dalam kecakapan dalam memberi jawab. Jadi kita hanya memberi jawab. Saya coba kutip satu firman Tuhan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita garis bawah ini, haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi tugas kita sama-sama adalah memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu, pada kita. Pengharapan tentang iman, pengharapan tentang waktu yang akan datang, eskatologi. Jadi waktu yang akan datang itu harus kita pertanggungjawabkan. Kita memberi jawab kepada orang. Jadi hari ini dalam dialog kita, dalam kajian itu akan memberi jawab dikala ada orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada pada kita. Tetapi syaratnya adalah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi dialog itu adalah memberi jawab. Kita tidak monolog. Sekali lagi, kita tidak monolog. Monolog itu menang-menangan, ingin menang di dalam diskusi, dalam dialog. Kita dialog, kita memberi jawab kepada orang. Jadi hari ini tema sangat menarik karena memang kontennya itu sedikit apologetika, tapi tadi Mama sudah jelaskan kita metode itu bukan seperti yang ada di luar, debat lalu kemudian berakhir dengan konfrontasi, tidak. Kita dialog dengan sejuk, menghadirkan tanpa menciderai, kalau bahasa itu tanpa menciderai kerukunan, toleransi dan kebersamaan yang di dalam bingkai kebinekaan. Itu harus tetap kita jaga. Sekali lagi kita hanya memberi jawab melalui kajian-kajian, kita memberi jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita. Mungkin itu. Lalu kemudian untuk waktu dari tiap-tiap penyaji, narasumber, nanti saya kasih 20 menit satu narasumber untuk menyajikan materi dari 20 menit. Lalu kemudian kita akan masuk mungkin dalam sesi tanya jawab jika nanti ada hal-hal yang patut ditanyakan. Yang harus saya sampaikan adalah pertanyaan, mohon maka selama nanti dalam penyajian, dalam pemaparan materi,
saya bermohon kita betul-betul konsentrasi mendengarkan sehingga pertanyaan-pertanyaan kita nanti tidak bias lepas konten dari bahasan atau kajian yang sementara kita adakan hari ini. Jadi tetap fokus pada pertanyaan sehingga dua narasumber juga akan memberi penjelasan sesuai dengan materi yang sudah mereka sampaikan. Nanti mungkin kalau itu di luar, nanti akan kalau misalnya bias sesuai dari tema kita, mungkin saya akan cancel. Mohon maaf awalnya saya sampaikan sehingga kita betul-betul waktu kita konsentrasikan untuk alokasi waktu yang ada. Mungkin itu beberapa hal. Kita sudah tahu Mas Nur dan juga Mas Yakub. Mas Nur ini konsentrasinya pada hermeneutika atau tafsir Al-Quran, sehingga mungkin Mas Yakub juga konsentrasinya biblikal, dan saya yakin nanti mereka akan lebih bermain di filologi atau bahasa asli masing-masing nanti, dan kita bisa simak sama-sama. Sekali lagi ini tema yang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Shalom. Gak usah dibuka ya, udah dengar suaranya. Oke. Terima kasih untuk kesempatan ini. Ini merupakan sesi dialog sebenarnya. Ya, pembahasan mengenai nubuatan tentang Nabi Muhammad ini merupakan pembahasan yang tidak lagi tertutup, tetapi sudah menjadi pembahasan yang terbuka atau dibuka di diskusi-diskusi umum. Kalau saudara-saudara melihat, menonton di YouTube, begitu banyak dialog, bahkan lebih banyak perdebatan membahas tentang nubuatan tentang Nabi Muhammad, ada atau tidak adanya Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Dan itu sudah menjadi pro dan kontra, sudah cukup lama. Tetapi kita di Pondok Kasih mencoba untuk dialog dengan cara mungkin seperti ini ya, mediasi ya. Tetapi mediasinya adalah yang edukatif, yang mengandung nilai pendidikan dan cerdas tentunya. Tidak dengan marah-marah, gontok-gontokan tapi tidak bisa menunjukkan sesuatu bukti. Dan saya dengan Mas Nur, seperti yang disampaikan Mama Hana, bahwa kami berdua ini teman sebenarnya. Kami sering diskusi sampai larut malam, kami berteman. Dan pertama saya kenal beliau, dia adalah sosok yang low profile ya, sangat rendah hati, baik, cukup cerdas juga. Dan sekali saya ketemu dia ya lumayan beruntung, saya dapat ilmu banyak dari beliau dan kami sama-sama belajar. Baik, karena waktu semakin berjalan, 5 menit ya Pak dipotong bicara tadi, berarti kurang 20 menit lagi. Saya siapkan PowerPoint, ya ini hanya untuk membantu saja. Ya, apa yang saya sajikan ini merupakan pergumulan singkat saya, dan percayalah apa yang sudah saya sajikan nanti ini di depan ini sudah saya teliti, sudah saya banding-bandingkan dengan beberapa sumber, sudah saya buka-buka, dan saya menemukan sesuatu hal ini. Oke, saya akan membahas nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab, tapi fokusnya hanya perjanjian lama. Kalau yang disampaikan dalam pengumuman hanya 2 ayat, tetapi nanti saya tambahin ya 1 atau 2 ayat lagi ya. Di Ulangan 18 ayat 18 dan Yesaya 42 ayat 11. Tetapi sesungguhnya ada beberapa ayat-ayat lain itu di perjanjian lama, belum lagi di perjanjian baru. Tidak apa-apa, ini sangat baik sekali. Dan kita memang harus sadar Islam, Kristen, Yahudi ini satu saudara sebenarnya. Jadi sangat sadar, kita tidak perlu harus merasa sakit hati atau apa, tidak perlu. Tetapi kita harus bisa menyajikan, oh seperti ini, kami menerima seperti ini, kami menolak seperti ini. Nah ini data-datanya ya. Oke, saya akan membahas nomor 1 adalah Ulangan 18 ayat 18 dulu. Ya silakan. Ini seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, seperti Musa maksudnya, seperti engkau ini. Ini lingkupnya adalah bangsa Israel.
Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Menonton videonya yang cukup terkenal, Ustadz Abdul Somad. Beliau begitu kencang mengatakan bahwa ayat ini sedang menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Ya, jadi salah satunya beliau dan banyak lagi. Nah, ya kita dengar nggak apa-apa. Sekali lagi kita jangan pantang untuk mendengar, karena sesungguhnya kita ini keluarga. Ini menarik ya. Itu saya hanya saya kasih warna merah. Di sini ada dosen Ibrani, ada saudara Hendrik ya. Jadi dia pasti akan paham ini ya. Jadi tinta warna merah itu, oh di sana ada ya. Nevi Akim Lahem Mikeref Ahaikem ya. Jadi seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara kamu. Jadi ini merupakan pernyataan dari kitab kitab Ulangan terkait dengan nubuatan. Memang ini nggak tahu nubuatannya menubuatkan siapa. Ini nggak tahu namanya juga tidak ada. Kemudian spesifikasinya, orangnya begini, rambutnya panjang, tinggi, besar, kurus, tidak ada. Hanya ngomong begini aja. Ya, seorang nabi akan kubangkitkan dari antaramu, dari antara kalian, dari antara di tengah-tengah saudaramu. Ahaikem, ya, dari antara saudara-saudara kalian. Jadi nggak tahu ini siapa. Nanti ini akan dikaji oleh saudara saya, Mas Nur Komari. Akan lebih jelas lagi kalau dalam versi bahasa Arab. Dalam Ulangan 18 ayat 18. Saya tidak akan karena nanti itu ranahnya beliau. Nah ini tidak pasti ini siapa. Bisa saja mungkin siapa silakan. Tetapi klaim yang di luar di sana dikatakan bahwa ini untuk Nabi Muhammad. Nah, kalau saya gampang, kalau saya hanya lelucon guyon, ini ayat ini kan diucapkan di tengah-tengah mereka bangsa Israel. Ini konteksnya bangsa Israel. Ini konteksnya adalah ketika Musa waktu itu. Jadi saya berpikir begini, apakah mungkin kalau itu Nabi Muhammad? Karena Muhammad kan bukan dari Israel. Itu renungan saya sederhana saja. Nah, tetapi saya ketika ini dicobakan digatuk-gatukkan, sekali lagi saya bukan menggatuk-gatuk dalam artian dipas-paskan, karena opsinya hanya dua. Opsi kalau antara Kristen dan Islam kan hanya Yesus atau Muhammad, cuma gitu ya. Padahal di sini nggak tahu ini untuk siapa, karena tidak ada klub untuk Yesus. Tapi saya hanya mengambil jalur tengah, opsinya antara Yesus atau Muhammad. Itu ya, semoga kita tidak salah paham. Jadi ayat ini berkata Nevi Akim Lahem Mikeref Ahaikem, itu dalam konteks lingkungannya Musa bangsa Israel. Nah, saya mencoba untuk memparalelisasikan antara Musa dan Yesus. Ini mencoba ya, bukan alegoris, dan ini juga tidak harus dipaksa untuk diterima. Musa dari bangsa Israel, Yesus dari bangsa Israel. Kemudian Musa ketika lahir, bangsa Israel sedang mengalami perbudakan, yaitu diperbudak oleh Mesir. Yesus ketika dia lahir, negaranya sedang diperbudak, yaitu oleh tentara Romawi, oleh negara Romawi. Musa ketika dia lahir, karena dia anak laki-laki, menerima ancaman harus dibunuh oleh Firaun, maka Musa dihanyutkan ke Sungai Nil supaya selamat. Yesus, karena Yesus anak laki-laki, harus terima ancaman oleh Raja Herodes, maka Yesus harus disingkirkan ke Mesir. Kemudian Musa mempunyai satu visi untuk pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yesus memiliki visi untuk pembebasan dosa-dosa manusia, dan beberapa persamaan-persamaan yang lain masih banyak ya. Ini hanya contoh secuil saja. Jadi menurut saya ayat ini lebih tepat dalam konteks kalau memang itu bangsa adalah bangsa Israel ya, seperti ini ya. Jadi Ulangan 18 ayat 18. Sekarang kita akan lanjut dalam yang kedua, Ulangan Kejadian, Keluaran, yang Ulangan Kidung Agung ya. Kalau betul Kidung Agung. Oke? Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Apakah bisa diputarkan video yang saya sajikan?
Ya, saya punya cuplikan video singkat saja. Videonya sangat singkat, paling hanya berapa menit ya, nggak sampai ya. Kalau memang bisa, ya silakan. Supaya nanti bisa lebih enak kita menerangkan ini ya. Kita santai, tenang, dan keluar dari sini tidak ada salah paham, tidak ada permusuhan dan sebagainya. Seperti yang ditakut-takutkan oleh orang luar ya. Dipikir saya tadi malam ngomongin kok pikir kita ini mau perang aja di Pondok Kasih ya. Enggak, kita menyajikan sesuatu yang sejuk, yang tenang. Ya, tanpa harus bergontok-gontokan. Apakah bisa? Oke, silakan. Video terserah bebas sama-sama itu dari Sanihu Munir atau dari Ahmad Kainama, silakan. Ini dua tokoh besar di Indonesia. Kalau saudara mengikuti perkembangan ini cukup besar, dikenal. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang di kajian Kristologi bersama saya, Sanihu Munir. Topik kajian kita kali ini adalah Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ternyata untuk Nabi Muhammad SAW. Andai kata Lembaga Alkitab Indonesia membiarkan nama Muhammad dalam teks Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dan tidak menerjemahkannya menjadi menarik, maka gereja dan para penginjil harus siap menjelaskan kepada umat siapa sesungguhnya yang bernama Muhammad dalam ayat tersebut dengan description detail dari pasal 10 dari ayat 10 sampai 15. Yang terakhir video satunya lagi yang terakhir. Saya lupa ada satu video lagi, tetapi cukuplah ini mewakili. Sosok nama Muhammad juga dengan jelas disebutkan dalam Alkitab. Ia yang akan datang sebagai nabi dan utusan Allah setelah Isa bin Maryam. Ketik son of song, song S-O-N-G, spasi of, spasi song, spasi 5, tanda bagi 16, 5, tanda bagi 16 in Hebrew, udah? Nanti bukanya yang Bible Hub, nanti keluar kotak-kotak ada tulisan biru, paling atas bacanya Hiko, ada cara membacanya itu. Jadi jangan takut aku tidak bisa baca Hebrew, nggak apa-apa. Hiko, betul? Nam takin, kotak kedua, Wekullah atau Wekullah tulisannya. Jadi Hiko mematakin Wekullah, kotak keempatnya apa? Muhammadin. Lihat artinya bahasa Inggrisnya kan? Lagi, baik. Ustaz yang huruf Muhammadin itu huruf Hebrew-nya tekan yang lama jadi biru. Copy. Salin. Keluar dari situ ke Google Translate. Nanti ada dua kotak, ya kan? Yang sebelah kiri dikit Ibrani atau Hebrew. Sebelah kanan Inggris. Sebelah kanannya ditranslate kepada bahasa Inggris. Siapa ia yang disebutkan? Dipastikan lagi. Apa bahasa Inggrisnya? Muhammadin. Pakai U kan? Oke. Allah. Terima kasih. Jadi ini pengakuan dari saudara kita bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 16 adalah betul-betul termaktub nama Kanjeng Nabi atau Muhammad dari kata Muhammadina tadi ini ya. Cukup jelas ya. Hiko mamtakin fehulo Muhammadin zahdodi fezehrei benot Yerusalem. Nah ini saya hanya warna merah itu Muhammadin. Jadi ayat ini yang disinyalir dianggap oleh beberapa polemikus Islam sebagai nama dari nama Kanjeng Nabi Muhammad dari kata Muhammadin. Kata Muhammadin yang warna merah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu menarik gitu loh, menarik ya. Menarik itu dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Muhammadin. Nah, penjelasan saya untuk saudara saya yang beragama Muslim yang mengatakan bahwa nama Muhammadin di sini adalah nama Muhammad, penjelasan saya begini. Dari segi arti sudah cukup berbeda ya, karena ini menarik. Kalau nama Kanjeng Nabi adalah terpuji ya, Muhammad. Itu dari segi arti. Kemungkinan mungkin ada perkembangan arti nanti ya tidak apa-apa, silakan. Kemudian yang kedua, ketika kata Muhammadin dibangun dari kata-kata bahasa Ibrani
maka akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan ya. Akan ada perbedaan. Saya kayaknya udah cantumkan belum? Silakan, next. Nah ini respon saya. Konteksnya, ini yang pertama konteksnya itu beda. Kidung Agung pasal 5 itu konteksnya puji-pujian. Sebagai pujian seorang mempelai wanita untuk mempelai pria. Ini kekasihnya Salomo ini, sedang memuji Raja Salomo. Ini konteksnya. Ya, konteksnya. Jadi pujian. Oh, ini kayak waduh kamu cantik ya, kamu begini ya, kan banyak ya pujian-pujian. Dan memang Kidung Agung ini kitab yang agak nyerempet-nyerempet berbau porno. Makanya tidak salah kalau Ustadz Insan Elmokoginta mengatakan dalam sebuah tulisan bukunya, lebih purno mana Alkitab atau Al-Quran? Ya memang kitab Kidung Agung ini sebagai gambaran hubungan cinta antara dua pasang ya, antara Salomo dan kekasihnya. Wah, macam-macam, seolah-olah seperti ada yang purno-purno gitu. Nah, jadi respon saya, yang pertama pujian mempelai wanita untuk mempelai pria, ini Salomo. Yang kedua, kata Muhammadim itu artinya menarik dibanding dengan kata Kanjeng Nabi Muhammad, itu artinya terpuji. Jadi sepertinya ada dua hal yang berbeda. Yang ketiga, itu saya tulis satu-satu ya. Analisa kata Muhammadim dari kata mem, het, mem, dalet, mem. Itu Muhammadim. Nah sekarang, permisi saya berdiri. Itu Mas Nur tadi malam bilang kalau ada papan tulis enak ya, karena saya suka ngajar katanya. Iya. Jadi ini berbeda Bapak Ibu Saudara. Ini kalau saudara melihat dalam bahasa Ibrani tulisan Muhammad ini seperti ini. Saya langsung tanyakan ke orang yang studi bahasa Ibrani, untuk Nabi Muhammad tulisan bahasa Ibrani apa ini? Mem, yot, mem, fau, he, mem, fau, he, mem, dalet. Kalau ini beda, mem, het. Nah, ada seraknya, het, mem, het, mem, dalet, mem. Ini beda. Dan satu lagi, ada vokal yang membedakannya. Kalau Nabi Muhammad, kalau Muhammadin itu seperti ini. Oh, sorry. Mahama. Ini kotak ya. Ini mim kotak, selalu di belakang seperti ini ya. Jadi gini, ada bedanya. Kalau ini Muhammadin. Muhammadin dalam Kidung Agung, ini vokalnya adalah ini ada bedanya lagi ya. Saya akan buat seperti ini. Nah ini ada bedanya. Kalau ini untuk Kidung Agung ini Muhammadin itu artinya menarik. Ini pakai vokal. Nah ini ada vokal ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu vokalnya itu ada vokal apa namanya? Macam-macam jenis-jenis vokalnya itu ya. Kemudian ada yang namanya patah. Patah itu kalau bahasa Indonesia A. Kemudian ada yang namanya segol. Kemudian ada yang bukan disenggol ya, ada yang namanya gibus. Saudara tahu saja, dengar tahu pasti ya. Gibus itu U. Kalau patah itu A itu gini, saya kayak kurang. Kalau gibus itu U turun begini. Ini A, ini U. Kalau dalam bahasa Arab itu saya sempat lalu pernah bahas singkat. Itu akan minimal ada 3 ya. Seperti fathah, A, kasroh, I, doma, U. Seperti itu. Itu vokal. Seperti contohnya sorry Pak, ini kependekan ini contohnya Mbak ya. Contohnya nah ini berarti A. Mbak, kalau ini berarti di bawah I, B. Terus kalau ini kayak angka 9 miring berarti U. Itu vokal dalam bahasa Arab. Bahasa Ibrani punya. Ini A, Muhammadin. Tetapi seharusnya kalau untuk Kanjeng Nabi Muhammad menggunakan vokal U dalam bahasa Ibrani disebut
kibus, mestinya begini. Ya, kalau ini kajian bahasa. Dan tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai had. Harus pakai he. Ini bolong. Ya. Tidak boleh pakai had nyambung. Ini had. Muhammadin had. Kalau memang Muhammad, saya tanya seseorang yang studi di Yerusalem selama 18 tahun bahasa Ibrani, untuk nama Muhammad seharusnya ringan, Muhammad. He, bolong ini. Bukan had nyambung, tapi Muhammadin. Paham ya? Jadi ini kajian saya untuk analisa nama kata Muhammadin. Jadi yang pertama ini artinya adalah menarik dan versus terpuji. Yang kedua, kalau dikaji dalam bahasa, maka antara vokal A dan vokal U sudah berbeda. Dan antara huruf ham dan he itu sudah beda. Ya, jadi ini respon saya. Kemudian respon yang agak nyeleneh, ini nyeleneh, tapi di sini nggak ada. Tapi di luar sana, terutama dua tokoh tadi, terutama satu lagi, El Insan Mokoginta, yang selalu menggembor-gemborkan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu sudah palsu. Satu, yang kedua, Kitab Kidung Agung itu kitab purno. Pertanyaan saya, kalau memang sudah palsu dan kitab purno, masa Nabi yang maha luar biasa dipuji-puji tertulis di kitab palsu dan kitab purno? Nah, saya mencoba untuk menyampaikan ini. Loh, kalau memang Bapak mengatakan kitab ini sudah palsu dan purno, masa Bapak tega seorang Nabi junjungan yang maha mulia bagi Bapak tertulis di kitab jorok dan purno? Ini sebenarnya bukan argumen cerdas, hanya gatuk-gatukan saja. Kalau argumen teks-teks ya tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi ini leluconnya seperti itu. Jadi ini kata Muhammadin. Jadi menurut saya kata Muhammadin itu adalah tidak sedang menunjuk kepada Nabi Muhammad, tetapi ini sebuah pujian ungkapan hati dari Joli kasihnya Salomo untuk Salomo dengan menggunakan kata Muhammadin dengan teks yang berbeda. Silakan next, lanjut. Nah, ini ayat pembanding. Ini ayat pembanding ini sudah saya cek dalam bahasa Ibrani. Saya cek dari 4 sumber. Yang pertama, Alkitab bahasa Ibrani total saya dibelikan Dr. Sharon dari Israel. Ya, saya terima kasih. Yang kedua, Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, Ibrani Indonesia. Dulu harganya 30.000. Tapi banyak orang Indonesia katanya Bapak X agak kurang respon dan mungkin sombong. Apa itu bahasa Ibrani? Lah, gaya-gayaan gue itu. Akhirnya LAI kemungkinan kurang dihormati. Dia jual LAI hanya 30.000, tapi ditarik. Sekarang mahal. Saya beli waktu itu di Malang hampir berapa Pak? 300 ya? 300 lebih. Padahal 30.000. Karena ada seorang X yang sedang gencar belajar bahasa asli dihujat sama banyak juga pendeta sama orang Kristen. Kamu sok-sok gaya belajar bahasa asli. Apa? Bahasa Indonesia aja. Nah, sudah disediakan LAI, ya ternyata tidak bisa diapakan. Nah, ini 1 Raja-Raja 20 ayat 6. Nggak usah dibaca karena waktu. Kalau saudara baca, konteksnya 20 ayat 6 ini sedang konteks penjarahan. Kata ingini itu menggunakan kata itu yang sama dengan Kidung Agung tadi ya. Ya, menggunakan kata yang sama. Menggunakan kata yang sama dari ungkapan kata Muhammadin tadi. Menggunakan kata yang sama plek mirip persis. Dan saya sudah searching semuanya. Oh, begini. Terus Yehezkiel pasal 24 ayat 21, ungkapan kata kenikmatan menggunakan kata yang sama juga dari ungkapan kata Muhammadin Kidung Agung tadi. Nah, ini pertanyaannya. Konteksnya penjarahan, apa mungkin seorang Kanjeng Nabi Muhammad dikaitkan dengan sebuah kekerasan penjarahan? Kemudian Yehezkiel 24 ayat 21, itu kenikmatan ada najis kotor. Tuhan bilang najis kotor. Terus nanti kamu akan mati oleh pedang. Apakah mungkin Nabi Muhammad itu kotor, najis dan dikaitkan dia akan mati oleh pedang? Ini kalau sudah baca teks aslinya dari kata Muhammad loh. Ya, ini saya langsung aja hasilnya aja, enggak usah dibuka-buka. Next, ayo lanjut waktunya mungkin. Ini Yesaya 29 ayat 12.
Dan apabila kita diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah ini, saya lupa videonya satu, sudah tinggal baca aja. Ustadz Ahmad Kainama, beliau berkata bahwa ungkapan bacalah ini dalam teks bahasa asli Ibrani, ini kata Ustadz Kaimana ya, dari kata li-ikro. Dan kata li-ikro itu sama dengan Al-Quran surah yang ke-96 ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika firman Allah pertama datang kepada Kanjeng Nabi di Gua Hira, bacalah Muhammad. Lah, kan Muhammad gak bisa baca. Nah ini itu dia. Itu katanya Ustadz Ahmad Kainama. Dan dalam bahasa aslinya dia ceramah itu. Kata bacalah dalam Alkitab Bibelnya orang Kristen, dalam bahasa Ibrani, saya lupa tadi bawa videonya. Itu tertulis kata likiro. Dan dia berkata likiro, lamet, yot, het, res, dan ditutup dengan ayin. Tangannya begini, saya sampai hafal tangannya dia. Ayin katanya. Tangannya dia begini. Langsung saya respon dan itu salah. Itu pembohongan terhadap umat Islam. Itu pembohongan dan banyak orang Islam dibohongi. Tidak ada teks bahasa aslinya likiro, tidak ada. Yang ada dalam teks bahasa aslinya untuk bacalah Yesaya 29 ayat 12 adalah kara, kaf, ini kara, kaf, res dan alef, bukan ayin. Ustadz Ahmad Kainama membohongi santrinya dan jemaatnya orang Islam dengan menggunakan katanya ayin. Ayin itu begini, ditutup ayin. Saya bantah pembohongan publik, yang benar adalah alef. Itu di teks Alkitab loh, seluruh dunia sudah cek nanti. Teks bahasa asli bahasa Ibrani. Kara, kaf, res, dan alef. Seperti silang itu loh kali. Tidak ada ayin. Makanya saya agak gregetan juga nih kalau ngawur-ngawur. Masalahnya dia akademisi loh. Kalau mungkin ustadz-ustadz biasa ya nggak jadi masalah. Ini ustadz yang ngakunya mantan pendeta orang hebat. Pendidikan di luar negeri berapa kali. Tamatan STT Jakarta. Tapi dia membohongi orang-orang Islam. Bagi saya sih, yang saya eman-emani orang Islam itu dibohongi. Nggak ada kata likiro, nggak ada. Sehingga dia mencoba menggatonisasi. Nah, likiro nggak bisa baca ini untuk Muhammad. Karena surat 96 ayat 1. Ya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ini sama. Bagi saya itu kesalahan besar. Apalagi dia bilang ditutup dengan ayin. Bukan alef. Salah. Yang benar adalah ditutup dengan alef. Nah ini ya saudara, jadi supaya kita juga ketika memberikan tauziah di gereja di mana harus benar dan jujur. Ya, next. Oh sudah selesai Pak ya? Oke. Oh 5 menit lagi, baik. Yesaya 59 ayat 14. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran, kata kebenaran ini oleh polemikus Islam diklaim sebagai Muhammad. Ya bagi saya masuk akal juga. Kenapa? Saudara tidak akan tahu di sini. Tapi ketika saudara parsing, saudara cari dalam teks bahasa aslinya, saya cari saudara. Iki apa ayat ini jadi masa tak teliti teksnya satu-satu. Jelimet tuh ngeliti ini satu-satu. Ketemu saya. Itu. Emet, alef, mem dan taf. Ini emet ini. Alef, mem, taf. Emet sama dengan Muhammad. Emet sama dengan Muhammad. Tetapi saya respon dengan respon saya begini. Kalau di situ emet, terakhirnya adalah taf. Loh kenapa kok emet kamu banding-bandingkan sama Ahmad? Itu dalam bukunya, saya punya jurnal internasional itu. Kenapa kok emet kan ini taf? Oh iya dong, itu kata polemikus Islam. Iya dong, emet kan sama dengan Ahmad. Apa salahnya kalau saya pakai kata dal dalam bahasa Arab? Ya, dal bahasa Arab. Sorry ya kalau ini kurang sempurna. Dal. Emet taf. Taf dalam bahasa Ibrani emet sama dengan Ahmad. Dal dalam bahasa Arab. Itu polemikus Islam yang berkata. Jadi saya berkata bahwa ini adalah untuk Muhammad. Itu kata beliau. Nah, penjelasan saya adalah ini kurang tepat. Karena ini sedang menerangkan sebuah ungkapan kebenaran. Kebenaran dari struktur kata sudah beda. Nah sekarang,
Nah ini sudah ada ternyata. Akhiran taf dan dal itu dalam bahasa Arab dan Ibrani ya. Next, ini pembandingnya. Next, ayat pembanding. Ulangan 17 ayat 4 ada ungkapan kata benar dalam bahasa Indonesia ketika saudara baca dalam bahasa Ibrani menggunakan kata emet. Konteksnya penyembahan berhala dan bangsa Israel. Pertanyaan saya, apakah kanjeng Nabi berasal dari Israel? Yang kedua, apakah mau dan rela kalau kanjeng Nabi disejajarkan dengan penyembah berhala? Ini ngeri loh. Tidak dong, saya sebagai orang Kristen pun gak akan terima. Karena kanjeng Nabi Muhammad adalah sosok pribadi yang dianggap suci oleh saudara kita Muslim. Sementara konteksnya ini bangsa Israel dan penyembahan berhala. Wah, gak akan terima. Paham ya? Jadi kalau dibenturkan ayat ini tidak tepat. Karena Muhammad bukan penyembah berhala, apalagi sampai matinya. Dan saya sebagai orang Kristen harus mengakui dia adalah junjungan untuk orang Islam. Dan dia pribadi yang sangat dihormati, nggak mungkin penyembah berhala. Dan tidak mungkin lagi dia Israel. Nah, pembanding yang kedua, Yosua 2 ayat 14. Kata setia itu menggunakan kata emet. Konteksnya apa? Bangsa Israel juga. Sekali lagi Muhammad bukan bangsa Israel. Yang kedua, konteksnya kedua pengintai. Nggak ada hubungannya ya Nabi Muhammad dengan kedua pengintai. Ketika diutus sama Yosua, pergi kamu intai Yeriko. Kalau sudah aman, ayo kita gempur Yeriko. Tidak ada ini kurang tepat. Jadi ini respon dari saya ya. Jadi kurang pas kalau kanjeng Nabi yang cukup dihormati harus dikaitkan dengan penyembahan berhala. Dalam konteks kata emet ya. Next. Oke, terima kasih. Yang terakhir, saya tutup. Yang terakhir, ayat terakhir. Ayat terakhir. Yesaya 42, ayat 11. Nah, iya, ini soalnya yang diminta Pak Julius, saya belum bahas satu ayat lagi ya. Yesaya 42, ayat 11, saya baru ingat juga ini. Ini ayat terakhir ya, sorry. Ayat 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dengan oke, ayat 1 sebenarnya mulai. Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Ada YouTube-nya? Kemarin saya dikirimi oleh Mama Hana dan cukup bagus respon kajian ayatnya. Jadi, nah ayat ini buat kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama dari kata hambaku. Saya dari malam diskusi sama Mas hambaku dalam bahasa Arabnya Abdullah, hambanya Allah. Nah hambaku Abdullah. Yang kedua, orang pilihan itu Mustafa. Wah ini dia. Yang ketiga, aku berkenan, dalam bahasa Arabnya adalah Habibillah. Jadi ketiga ini, Abdullah, Mustafa, dan Habibillah ini, tiga kata ini adalah julukan untuk kanjeng Nabi Muhammad. Nah ayat ini untuk Nabi Muhammad. Itu dari polemikus Islam. Dan yang terakhir, ayat 11 dikatakan, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami di Kedar. Nah, Kedar ini Muslim. Karena ditarik dari Ismail. Ya, ini oke lah. Tapi ada lagi kata yang hilang. Dan ada ungkapan kata Selah. Alkitab saudara nggak ada kan? Nah, saudara jangan main-main sama orang Islam. Orang Muslim teksnya bahasa kritis. Dia pakar bahasa Arab dan dia pakar bahasa Ibrani. Jangan main-main. Kalau saudara diserang ini kalah, kita kalah telak. Karena nggak ada kata Selah loh. Nggak ada kata Selah. Padahal dalam teks bahasa Ibrani ada kata Selah. Hebat loh. Kemana kata Selah ini? Dibuang di mana sama LAI kata Selah ini? Saya baru tadi pagi, iya ya masih ada satu ayat yang belum saya teliti. Ya belum sempat saya teliti. Cuma di tengah jalan ya saya antara merenung, mikir, pernah saya baca dulu set. Saya temukan jawaban saya minimal dua. Kata Selah tidak ada di Alkitab. Kata Selah dalam bahasa Ibrani di sini nggak ada loh. Yesaya 42 ayat 11 nggak ada. Tapi kalau saudara searching di YouTube, nanti Mama Hana punya YouTube-nya, itu ditunjukkan teksnya kata Selah. Kemana ini LAI membuang kata Selah? Ayo, kemana? Kata Selah setelah saya teliti terbangun dari tiga kata. Samek, Lamek, dan Ayin. Wah menarik, ini apa ini maksudnya? Baru saya dapat artinya ya. Nah singkat info. Ini permanen ya? Oke ya, sorry nggak apa-apa. Ya jadi Samek, Lamek, dan
Samek, Lamek, dan Ayin. Nah, dalam Yesaya 42 ayat 11, kata Sela itu dalam bahasa Ibrani Ayin. Dan LAI tidak ada, dihilangkan sama Alkitab kita, tidak ada. Tapi karena kita ketemu dengan polemikus Islam yang kritis dan ahli bahasa, dimunculkan kata Sela. Komplit kan? Coba kalau kita tanya, apa jawabanmu? Berdoa dulu, minta Roh Kudus jawab katanya. Nggak bisa begitu, dialog, diskusi itu harus pakai nalar juga. Sela tidak ada. Sebab di dalam Alkitab minimal, saya teliti minimal, ada 2 kata Sela. Yang pertama kata Sela di dalam Yesaya, yang kedua kata Sela dalam Mazmur, beda tulisannya. Dalam Yesaya, Sela berakhiran Ayin, artinya stone, batu. Makanya di sini ada ayatnya. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Jadi oleh LAI kata Sela diganti penduduk bukit batu. Itu dalam perenungan pemikiran saya. Kemungkinan kata Sela dalam bahasa Ibrani yang berakhiran Ayin itu diganti langsung bukit batu. Karena dalam bahasa Ibrani kata Sela yang berakhiran Ayin itu artinya batu. Sesuatu yang berkaitan batu artinya Sela. Tapi Ayin loh ya. Berbeda lagi kata Sela dalam kitab Mazmur. Ada banyak kan? 70 sekian sudah baca. Baiklah kita memuji, bawahnya apa? Sela. Tinggikan ada. Bawahnya Sela. Sela dalam kitab Mazmur Samek, Lamek, dan berakhiran ringan, Selah. Itu artinya berhenti sejenak, jeda. Makanya ungkapan kata Sela kan tidak dibaca kan? Seperti itu ya. Jadi kenapa kata Sela tidak ada? Karena kata Sela sudah diganti oleh LAI. Kemungkinan besar bagi saya adalah bukit batu. Karena Sela itu artinya batu dalam bahasa Ibrani. Nah, oleh beberapa polemikus Islam, kalau saudara searching sekarang, Sela itu adanya di Madinah, di Arab Saudi. Pegunungan Sela, Madinah Arab Saudi. Benarlah yang dikatakan Yesaya 42 ayat 11. Nabi itu akan berasal dari Kedar, Ismail, dan dari pegunungan Sela, Madinah Arab Saudi. Benar, kalau berdasarkan itu. Ngerti ya maksud saya? Iya, karena kita kehilangan data, nggak ada kata Sela di sini. Nah, tetapi ketika kita kembali, sesungguhnya ini nubuatan Yesaya 42 ini adalah untuk menubuatkan seorang Mesias Al-Masih yang kurang lebih 600 sekian sampai 700 tahun baru akan datang. Ini nubuatannya. Dan kata Kedar dan kata Kedar bangsa-bangsa kafir itu atau bangsa-bangsa lain itu dijelaskan di dalam Yesaya 60. Banyak bangsa-bangsa di sana. Jadi bukan hanya spesifik bangsa Arab ya, tidak ya. Banyak dijelaskan di Yesaya pasal 60. Jadi sesungguhnya konteks Yesaya ini adalah 42 untuk nubuatan Al-Masih yang nantinya akan datang ya. Itu aja saya pikir penjelasan karena waktu. Terima kasih. Sorry agak panjang, maaf. Terima kasih. Konteks maupun penyelidikan bahasa, dan untuk sementara kesimpulan dari Mas Yakub adalah nubuatan itu untuk Mesias atau untuk Yesus. Nah, sekarang kita akan mendengarkan paparan dari Mas Nur Komari terkait dengan tema kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini sangat luar biasa. Seluruh staf Yayasan Pondok Kasih menyimak dan belajar bersama. Saya jangan dijadikan sebagai subjek, ya kan? Bisa Anda jadikan sebagai objek, ya kan begitu. Mengkaji tentang masalah nubuat nama Muhammad, ya kan? Atau nama yang punya derivatif yang sama dengan kata Muhammad di dalam Alkitab. Apakah itu ada atau tidak? Sebelum saya melangkah ke sana, saya ingin mencoba untuk memberikan dasar-dasar atau pijakan
kaum Islam atau umat Islam untuk berargumentasi. Saya juga kurang persiapan, artinya nggak buat PowerPoint dan segala macamnya. Saya pikir kajiannya itu ya melingkar gitu aja, nggak seperti ini begitu. Jadi saya kurang siap, tapi nanti tak coba untuk nulis orat-orat dikit lah begitu kan. Gitu, nggak apa-apa. Pokoknya bisa didengarkan, nanti kalau ada yang kurang tepat ya ditepaki gitu kan. Dasar-dasar Islam orang berargumentasi itu ada 3. Pertama, dasarnya adalah harus menggunakan pijakan Al-Quran. Harus itu. Dan orang itu mengkaji Al-Quran tidak boleh tekstual. Kalau nanti tekstual, pola pikirnya nanti bisa jadi apa? Radikal, fundamental. Nah gitu. Karena apa? Karena ada beberapa perangkat-perangkat untuk memahami sebuah Al-Quran itu sendiri. Pertama, salah satunya adalah harus mengkaji yang namanya ilmu tafsir. Kan? Itu kalau di Islam. Kalau di Barat ada yang namanya ilmu hermeneutik. Itu memang bidang saya, hermeneutik itu. Jadi saya kalau menafsirkan Alkitab, mohon maaf, dan Al-Quran, pendekatan saya ada 2. Pertama, pendekatan secara keislaman, yang kedua kebarat-baratan. Jadi mohon maaf, kadang-kadang saya di satu sisi dinilai sama teman itu setengah saking kayak ulil absor begituan. Begitu, agak sedikit liberal kadang-kadang ya sesuai dengan pendirian saya pribadi begitu. Selain tafsir, juga harus mengkaji yang namanya sababun nuzul. Apa sababun nuzul? Historitas ayat. Tidak mudah. Oh, ini ada ilmunya semuanya. Selain itu juga harus ada yang namanya ilmu nasikh mansuh. Ayat ini, ya kan, diganti dengan ayat ini. Ayat ini mengganti ayat ini. Itu namanya ilmu nasikh mansuh. Selain itu juga ada perangkat-perangkat yang untuk memahami Al-Quran harus tahu yang namanya apa? Ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu ilmu cara membaca. Orang membaca Al-Quran satu huruf kok salah, pemahamannya salah artinya. Saya ambil satu contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dibaca Rabbil Alamin. Sudah beda. Kalau Rabbil Alamin itu adalah Tuhan yang mengatur semua alam. Tapi kalau dibaca Rabbil Alamin, Tuhan yang menyiksa semua alam. Beda. Makanya belajar bahasa Arab itu ya harus lama gitu kan. Nggak harus seperti orang Kristen masuk Islam nanti jelek-jelekin orang Kristen. Loh, nggak gitu. Pokoknya belajarnya otodidak, apalagi kuliahnya cuma ya 2 bulan, 4 bulan, apalagi dosennya nggak pernah masuk kayak begitu. Tiba-tiba wisuda, wah gawat ini kayak gitu. Selain Al-Quran masih banyak perangkat-perangkatnya, tapi ini lebih cepat aja. Yang kedua adalah ilmu hadis. Ilmu hadis ini adalah perkataan Muhammad, tindakan sekaligus ketetapan Nabi Muhammad. 3 ini. Tapi jangan dipikir apakah semua perkataan Muhammad itu disebut dengan hadis. Tidak, ada ilmunya. Namanya adalah kritik hadis. Jadi perkataan Muhammad ini benar apa tidak, itu ada ilmunya. Namanya adalah kritik hadis. Bahasa Arabnya adalah jarhu wa ta'dil. Ilmunya. Jadi tingkatan-tingkatan hadis itu ada 3. Pertama, ini hadis sahih. Sahih itu orisinil, benar-benar ini benar dari Muhammad. Yang kedua, tingkatan hadis itu adalah setengah sahih, setengah benar, setengah tidak. Yang terakhir adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang lemah, ya kan? Meskipun hadis itu lemah, kalau nanti didukung dengan hadis yang lain, tingkatannya nanti menjadi hadis hasan. Jadi nggak sembarangan. Orang belajar keislaman itu tiba-tiba belajar Al-Quran sampai lupa dengan hadis. Ada yang senang dengan hadis, lupa dengan Al-Quran. Nah gitu. Padahal itu dasar-dasar dalam mengkaji keislaman.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis dalilnya, argumentasinya, maka nalar manusia harus digunakan. Nalar manusia itu digolongkan menjadi dua. Pertama, kalau nalarnya itu digunakan secara independen, otonom, itu namanya adalah kias, menganalogikan. Tetapi kalau serempak bareng-bareng, misalnya Kiai Tholib ngerembuk permasalahan apa gitu ya dengan Kiai Nuhan misalkan, dengan Kiai ini misalkan, itu namanya ijma, kumpulan. Makanya ada kemarin ijma ulama 212 gitu kan. Ijma itu artinya kumpulan gitu kan. Jadi orang itu mengkaji keislaman harus melalui tiga ini. Pertama Al-Quran, kalau memang di dalam Al-Quran tidak ada, maka hadis. Penjabarannya ada di dalam hadis. Kalau dua-duanya tidak ada, maka nalar manusia harus digunakan. Nah, nalar manusia itu tadi, kalau secara independen namanya kias, kalau serempak, gerumbulan begitu, namanya adalah ijma. Oh, itu macam-macam ijma itu apa, itu banyak, saya nggak menjelaskan panjang lebar lah, begitu. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Yakub, saya mewakili orang Islam. Ada perkataan dari cendekiawan Muslim mengatakan, al-Islam mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu terhalang gara-gara pemeluknya. Goblokin nemen gitu loh kan. Jadi yang salah itu bukan agamanya, orangnya. Gitu. Makanya ada perkataan cendekiawan Muslim mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu terhalang, ya kan? Gara-gara apa? Pemeluknya. Jadi sebenarnya mindsetnya pemeluknya itulah yang perlu dibina, bukan agamanya. Agama itu cuma sekedar wadah, gitu kan? Sekedar wadah. Dan kita ingat juga bahwasanya orang Islam dengan orang Kristen itu di dalam Al-Quran dijelaskan, wala tajidanna aqrabahum mawaddah lilladzina amanu alladzina qalu innan nasara. Bahwasanya orang Islam dengan orang Kristen itu ibarat saudara kembar. Coba, apakah saudara kembar persis? Tidak. Ya kayak gitu, saudara kembar ya tingginya, tapi apa sama? Tidak juga. Makanya di situ di Al-Quran dijelaskan kedekatannya itu luar biasa. Makanya di sini menggunakan kata-kata akrobahum. Akrobahum itu adalah lebih mendekati, lebih dekat sekali. Apa yang menjadi kedekatan dia? Mawaddah, kasih sayangnya. Loh gitu. Al-Quran sudah jelas. Makanya kalau ada orang itu membenturkan Islam dengan Kristen, berarti tidak paham tentang ayat ini. Gitu kan? Ini menunjukkan sebuah toleransi. Islam itu dekat dengan Kristen, Kristen juga harus dekat dengan Islam. Beda ini kalau di Yahudi beda. Kalau di Yahudi itu bunyi ayatnya itu adalah la tajidanna asyaddan nasi adawah. Yaitu agama yang paling jauh, ya kan? Artinya permusuhannya itu banget, ya kan? Itu adalah agama Yahudi dan orang-orang yang berbuat syirik, begitu. Kalau Kristen, coba bisa dibaca di dalam surat Al-Maidah ayat 85. Kalau nggak salah 85 atau 86. Itu luar biasa. Kedekatannya orang Islam dengan Kristen sangat luar biasa. Nah, saya langsung aja the make point. Bahwa mengenai nubuat di dalam Alkitab, apakah benar di situ itu Muhammad atau siapa? Saya tuliskan ya sebentar. Saya bacakan dulu ayatnya sepenggal. Saqimu lahum min baini sya'bihim nabiyyam mislaka. Nah, ini harus bacanya tepat ini. Kalau nggak tepat ini hamburadul artinya. Ya benar. Saqimu kalau dibaca, makanya kalau ada Al-Qur'an dibaca Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah. Kalau dibaca Qul makanlah hai Muhammad. Begitu. Makanya di dalam Al-Qur'an huruf qaf dengan kaf itu enggak sama. Makanya kalau panjenengan manggil saya jangan Nur Komari, harus Nur Komari begitu. Ya, harus gitu. Ya, kalau Nur Komari itu nanti maknanya beda. Kalau Nur Komari, Nur itu cahaya, Komari itu rembulan.
dari cahaya purnama, gak usah Basuki, ya kan? Oke. Di dalam ayat itu dijelaskan, ini bahasa ini tulisan Riq'ah, ya kan? Bahasa Arab itu ada cara tulisannya, ada khot tulisan Riq'ah, nashi, ada sulus, macam-macam. Ini saya tulis yang pakai Riq'ah, ya kan? Lahum. Wah, ini tulisan saya yang paling bagus ini kan, daripada dosen saya ya kan. Ini bacanya. Dulu Al-Quran itu tidak ada titik, ya kan. Jadi bacanya bingung. Ini titiknya itu tak rangkap ya Bu ya, Mbak. Ini tak rangkap. Kalau tidak dirangkap juga nggak apa-apa. Ini biar lebih cepat. Tulisannya seperti ini. Sakimu lahum min baini aidi sya'bihim nabiyan mislaka. Teksnya itu menggunakan kata-kata nabiyan. Ini bentuknya adalah kalau dalam ilmu nahwu, di dalam gramatika bahasa Arab, ini namanya adalah isim nakiro. Isim itu kata benda, nakiro itu umum, ya kan? Kalau andai kata ayat ini tertulis an-nabiyah, nah ini berupa menjadi isim ma'rifat, isim yang khusus. Gara-gara ditulis nabian, pemahamannya, interpretasinya adalah umum. Ini saya menggunakan pendekatan linguistik ya Bu ya, strukturalisme linguistik ala Saussure, ya kan, dalam kajian filsafat kata. Di mana sa'akimu lahum, sa'akimu saya akan membangkitkan lahum kepada mereka min baini aidi sya'bihim, ya kan, min, ingat ya, min itu artinya dari, di tengah-tengah golongan mereka, masyarakat mereka, nabiyan seorang nabi, mislaka sepertimu, hai Musa. Jadi kata-katanya nabiyan, tidak pakai an-nabiyah. Coba kalau an-nabiyah, wah ini bisa spesifik, bisa jadi Musa itu sendiri, begitu. Kalau nabiyan umum, masih mereka-mereka siapa ya ini ya siapa ini, jadi nggak jelas, begitu kan. Untung aja ayatnya nabiyan. Coba kalau an-nabiyah itu spesifik lagi. Makanya saya dari sini melalui pendekatan strukturalisme linguistik bahwasanya ayat ini ya kan tidak ada hubungannya dengan adanya Muhammad atau derivatifnya, yakni adalah Ahmad. Jadi Muhammad dengan Ahmad itu beda Pak pemahamannya. Kalau Muhammad itu adalah orang yang sangat terpuji, terjemahnya begitu. Kalau Ahmad ya kan itu sudah menjadi nama orang, namanya Ahmad. Kalau dipahami Ahmad itu bentuknya adalah seperti future, ya kan. Saya akan memuji. Makanya kata-kata Ahmad itu fi'il madinya akar katanya adalah hamidayah madu, ya kan. Hamdan fahuwa hamidun wa dzaka mahmud. Makanya ada salah satu dosen Salatiga namanya Pak Mahmud ya kan. Mahmud itu artinya orang yang dipuji. Tetapi kalau Muhammad orang yang sangat terpuji. Begitu. Beda. Nah, bedanya begitu Pak. Jadi saya melalui pandangan ini, pendekatan tadi itu linguistik, bahwasanya penggalan ayat ini tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Bukan berarti saya ini orang Islam kemudian saya memahaminya ala orang Kristen, tidak. Saya menggunakan pendekatan hermeneutik, ya kan? Hermeneutik. Jadi saya menggunakan pendekatan hermeneutik, saya berani untuk menafsirkan ayat ini, begitu. Saya sebenarnya kalau saya orang Kristen betul begitu ya Pak. Ya setengah Islam setengah Kristen misalkan kayak begitu ya. Saya banyak sekali menjumpai beberapa ayat teologi, ya kan?
ayat teologi yang perlu saya tarik dalam dunia sosial. Di dalam surat Ulangan yang kemarin saya bacakan di Kendang Sari, itu kan ada ana huwal thoriq, ana huwal haq, ana huwal hayat. La yaqdiru ahadun ayyatiya al-ab illa biwasitati. Saya, kata Isa, saya adalah jalan. Bahasa Arabnya apa? Thoriq. Nggak tahu dalam bahasa Ibraninya itu, ya kan, atau bahasa Yunaninya. Yang kedua menggunakan kata-kata al-haq. Yang ketiga menggunakan kata-kata al-hayat. 3 kata diulang-ulang. Ana huwa, ana huwa, ana huwa. Coba kalau panjenengan lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia, tidak ada kayak begitu pengulangan. Yang ada apa? Dan 3 kali, 2 kali kalau nggak salah. Dan yang kedua, ada kata yang dihilangkan di terjemahan itu. Kalau secara jujur artinya begini, layak diru tidak akan mampu ahadun siapapun, ya kan, ayat dia datang al-aba ke bapak, illa kecuali atau melainkan, ya kan, biwasitati melalui perantara aku. Coba jenengan lihat dalam terjemahnya, tidak ada istilah perantara, cuma apa? Melalui aku. Kurang itu Pak. Kalau kita belajar kebahasaan linguistiknya sudah mengalami apa? Ya berbeda antara teks Arabnya dengan terjemahannya. Makanya di situ, mohon maaf, di kata-kata layak diru tidak akan mampu dengan yang terakhir, melainkan itu Isa Al-Masih sudah mengajarkan yang namanya teologi positif, teologi negatif menuju kepada teologi positif. Isa juga mengajarkan apa? Yaitu pemahaman Kristen moderasi. Karena apa? Di situ jelas biwasitoti. Wasito itu diambil dari kata-kata wasato. Nah, jadi ayat ini jangan dipahami secara teologi saja. Paling tidak harus ada gebrakan, ya kan? Harus ada gebrakan. Makanya kemarin saya bilang bahwasanya orang mendekati sebuah teks, membaca sebuah teks itu diklasifikasikan menjadi 3. Ada kalanya adalah pola pikirnya adalah deduktif, menggunakan apa? Pendekatan ide. Idenya siapa? Plato. Idenya Plato menggunakan apa? Kerjanya itu apa? Kerjanya ide itu ada merenung, menggunakan akal, apa ya ayat ini, kata-kata ini ya. Itu menggunakan pola pikir deduktif. Yang kedua, induktif. Itu ditelurkan oleh muridnya Plato yang namanya Aristoteles. Dan dia menggunakan pendekatan apa? Empiris. Di antara 2 pendekatan ini masih ada kurang. Yang terakhir adalah abduktif. Ini luar biasa, menggabungkan antara pola pikir induktif dan deduktif. Harus begitu. Makanya saya kalau memahami ayat ini, saya tidak memahami secara teologi. Lebih jauh daripada itu. Makanya kalau kita belajar hermeneutiknya Gadamer, Paul Ricoeur sudah jauh berbeda. Padahal Paul Ricoeur Gadamer itu bukan orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi. Tentunya saya nggak pernah melihat beliau, nggak pernah belajar dengan beliau. Saya terpengaruh dengan membaca buku-buku beliau. Saya termasuk muridnya, murid secara minimalis begitu Pak. Jadi begitu. Jadi kata-kata wasato itu adalah artinya adalah tengah. Makanya ada suatu permainan di tengah-tengah itu, ya kan? Ada seorang yang namanya wasit. Wasit itu artinya tengah-tengah Pak. Nah kan, diambil dari kata-kata wasato, artinya apa? Moderat. Makanya Isa Al-Masih di sini tidak hanya sekedar mengajarkan secara teologi, tapi mengajarkan pemahaman wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Wasatiyah, yakni adalah moderasi. Harus. Jadi mulai sekarang memahami sebuah teks teologi harus juga memahami apa? Pola pikir yang ketiga, abduktif. Begitu Pak. Jadi nanti pemahamannya seperti itu. Makanya dulu saya, ya ini mungkin ya enggak takdirnya saya dulu mau kuliah di Kristen tapi enggak diterima, ya enggak apa-apa. Padahal saya mau menulis artikel itu 3 Pak. Pertama, ana huwa. Kenapa kok diulang-ulang? Huwa yo ana ya huwa. Padahal jauh setelah ada konsep Trinitas, itu ada konsep-konsep yang lain. Pertama, di Islam itu ada konsep yang namanya wahdatul wujud, wahdatul adyan. Ada di Nusantara, ada manunggaling kawula Gusti. Duh, itu luar biasa. Apa? Cipratannya dari ayat ana huwa ana. Begitu. Yang terakhir, ya kan,
layak biru, tidak akan mampu. Itu tidak secara langsung Isa Al-Masih mengajarkan teologi negatif menuju teologi positif. Begitu juga seperti Islam, ada kata-kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tuhan banyak Pak, Tuhan banyak. Ya kan, Tuhan itu banyak. Nah, tapi di ujung-ujungnya illallah, kecuali hanya Allah. Begitu juga dengan kata-kata ini, tidak akan mampu satu orang pun, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Illa biwasitoti, melainkan. Loh, ini Pak, ini tidak secara langsung. Makanya kalau panjenengan membaca buku-buku tentang teologi negatif, akan diajarkan bagaimana Isa itu mengajarkan apa itu pemahaman-pemahaman Kristen wasatiyah. Luar biasa Pak. Nah, makanya dari ayat ini saya enggak apa ya secara memahami secara teologi. Terus di satu sisi tadi sudah dikemukakan bahwasanya nabiyan itu sifatnya abstrak, tidak spesifik. Tapi bagaimana di dalam Al-Qur'an? Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat di dalam surat As-Saff ayat 6. Bunyi ayatnya itu adalah wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Ketika Isa berkata, Ibnu Maryam, ya Bani Israel, hai Bani Israel, ini sesungguhnya saya, Rasulullahi, itu adalah utusan Allah ilaikum kepada kalian semuanya. Musaddiqon, untuk membenarkan lima baina yadaya, apa yang sebelum saya, minat Taurati seperti tercantum di dalam kitab Taurat. Wa mubasyiran, saya memberikan kabar gembira. Birasulin, datangnya seorang rasul, yakti setelah saya, mimba'di, namanya adalah ismuhu Ahmad. Nah tadi itu, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Yakub ya kan, sangat luar biasa. Andai kata Ahmad ini dipahami namanya adalah Muhammad, ya kan Muhammad. Padahal kata-kata Ahmad dengan Muhammad itu tidak sama, tidak sama. Nah dulu itu kalau pada waktu dalam sebuah literatur Islam bahwasanya kenapa sih namanya adalah Muhammad? Karena salah satu pamannya itu mendambahkan mudah-mudahan ya kan ini anak ini yang lahir dari seorang ibu yang namanya Aminah, mudah-mudahan anaknya ini ya kan anaknya ini disanjung-sanjung oleh orang-orang Quraisy. Karena suku Quraisy itu sangat kuat, luar biasa. Makanya kata-kata Ahmad di sini menurut pribadi saya kurang relevan kalau dipahami ini adalah Muhammad. Tetapi ada sebagian mufassir menilai bahwasanya Ahmad yang dimaksud di sini adalah Muhammad. Ada yang menilai Muhammad itu siapa? Ini harus jelas. Ada yang mengatakan Muhammad itu adalah kata benda, berarti orang. Ada yang menilai Muhammad itu adalah kata sifat. Duh, terus namanya siapa? Oh, ada yang mengatakan namanya adalah kalau nggak salah Kutsam, kalau nggak salah Kutsam. Nah, kemudian dia itu mendapat titel atau gelar pujian namanya adalah Muhammad. Terlepas antara benar atau tidak penafsiran-penafsiran para ulama ini, saya pribadi tidak berani untuk memutuskan apa benar Ahmad ini ada Muhammad atau ini salah cetak apa gitu kan namanya ini. Tapi menurut pribadi saya memaukufkan, saya tidak berani. Karena apa? Saya lihat literatur dalam tafsir-tafsir itu semuanya mengarahnya kepada Muhammad dan itu dikembalikan kepada Alkitab. Kalau dikembalikan kepada Alkitab, tadi itu keterangannya dari Mas Yakub. Oh berarti kalau gitulah apa itu tadi dengan sesembahannya orang Yahudi Mas Yakub ya kayak gitu. Jadi masa nabinya orang-orang Islam khususnya Nabi Muhammad ini kok disandingkan dengan orang-orang seperti itu kan tidak begitu. Jadi ini saya menggunakan pendekatan nalar, tidak mungkin kayak begitu. Jadi kata-kata Ahmad di sini masih abstrak ya kan, masih abstrak. Tetapi bagaimanapun pakar ulama Islam yang modern atau yang tidak modern menilai bahwasanya ini adalah Muhammad. Nah inilah Pak, perbedaannya antara Islam dan Kristen ini seperti ini. Jadi nggak bisa terlalu dipaksa-paksakan ke seperti orang Islam maksakan ayat ini di dalam Alkitab disebutkan. Oh nggak relevan seperti itu.
itu namanya adalah mensakralkan penafsiran. Penafsiran itu enggak boleh disakralkan. Penafsiran itu bersifat relatif, ada benarnya juga ada tidak benarnya. Kalau ada orang mensakralkan sebuah penafsiran, berarti menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan, begitu. Makanya saya kadang-kadang tadi di bawah itu melihat ikan itu kan. Ikan ini loh kok nggak pernah ke arahnya ke sana, kok apa yang gerombol di sini aja. Saya mikir di sini, kenapa kok gerombol di sini, kok nggak di sana? Padahal di sana kan lebih luas, ya kan? Saya berpikir begini, kalau saya kontekskan di dalam teks itu kan, dia ikan ini sebenarnya ngelangi bahasa Indonesianya apa ya Mas Yakub ya? Renang ya kan? Renang di air ya kan? Tapi dia menyusuri suatu tempat yang begitu luas, kok dia kok merucut di pojok itu, gerombol lagi, ya kan? Padahal di situ juga luas. Saya memikirkan begini, orang yang terlalu memaksakan sebuah teks, ya kan, untuk diterapkan sesuai dengan keinginannya, sama halnya dia itu gerombol atau meyakini kebenarannya ada pada seperti ikan tadi itu. Makanya aku mikir, wah ini nggak benar ini. Makanya tak renungkan gitu. Ayat ini gimana ya, aku nanti lah. Kalau iya benar, kalau nggak benar gimana? Akhirnya saya dapat ilham dari ikan tadi itu, Pak. Jadi gara-gara ikan gerombol di sana itu, oh ikan ini mau mencari kebenaran bersama-sama di sana. Padahal di situ juga ada kebenaran, ya kan? Kenapa enggak ngelangi-ngelangi di pojok-pojok sana, begitu kan? Begitu juga orang Islam yang terlalu mensakralkan sebuah penafsiran, ya kan? Biar dapat dukungan banyak, youtubernya juga banyak, yang nge-like juga banyak begitu. Wah berarti sudah gak beres begitu kan. Jadi cara mencari kebenarannya sudah tidak murni mencari keilmian sebuah data, tapi karena dorongan nafsu atau apa. Demikian Pak apa yang saya sampaikan. Barangkali ada kekurangan maupun kekhilafan. Nanti kalau ada pertanyaan atau sanggahan, monggo saya persilakan. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Mas Nur. Ya, jadi ada 3 perangkat penafsiran keislaman tadi saya tangkap. Satu melalui Al-Quran, yang kedua melalui hadis, dan yang ketiga melalui nalar-nalar. Itu ada 2 ijma dan apa tadi? Kias, analogi. Jadi itu tingkatan-tingkatan penafsiran dalam keislaman. Lalu kemudian Mas Nur juga tadi coba di Ulangan pasal 18 ayat 18 itu ternyata di sana kata nabiah. Jadi itu sifatnya umum, bukan kata anabiah. Ya, kalau anabiah berarti spesifik, ini merujuk kepada siapa dipastikan, tapi karena itu dipakai nabiah, jadi itu umum, tidak dipastikan apakah itu Muhammad. Ya mungkin itu yang bisa saya tangkap, dan mungkin ini kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Waktu kita sekarang ya tinggal 20 menit lah, kalau kita sampai kepada setengah 12. Ya mungkin ada rapat juga, mungkin ada di acara ini kita bisa belajar begitu banyak. Terima kasih untuk doa. Yang saya mau tanyakan dari Ulangan 18 ini yang saya pernah dengar. Jadi ini mungkin saya tanya sama Yakub. Di sana dikatakan aku akan membangkitkan nabi, seorang nabi. Itu ada yang mengatakan bahwa akan membangkitkan nabi jadi seperti Nabi Yesaya, nabi siapapun yang mengarahnya nanti ke Yesus sebagai Mesias. Jadi bukan yang dikatakan nabi di situ tuh bukan Yesusnya, tapi membangkitkan nabi sebab Yesaya bicara tentang Yesus itu nanti nabi yang di Mika tentang ke tempat kelahirannya, nanti nabi Daniel bicara. Jadi apakah itu nabi hanya satu pribadi atau nabi yang menunjuk kepada Yesus? Jadi yang dikatakan bukan Yesus. Yang pertama saya tanyakan kepada Yakub, yang kedua saya tanyakan kepada Nur. Jadi di sana katakan memang kan saudara kami Muslim itu menunjuk Ahmad itu sama dengan Muhammad. Tetapi kalau begitu apakah bisa pada waktu berdoa seperti dalam dalam Al-Fatihahnya itu Muhammadnya diganti Ahmad, boleh apa tidak kalau itu namanya artinya sama begitu. Jadi kan kalau mereka mengklaim bahwa Ahmad sama dengan Muhammad,
bisakah nama Muhammad di dalam doa diganti dengan Ahmad? Itu yang saya tanyakan ya. Jadi ini 2 pertanyaan. Jadi mungkin yang lainnya bisa bertanya nanti. Oke. Bersama-sama Kita mungkin. tampung dulu ya, kita tampung. dulu. Ya, dari Mama 2 pertanyaan untuk Mas Yakub 1 dengan Mas Nur. Oke, di belakang dulu ya, Pak Dokter, di belakang dulu, Ibu Rinda ya. Ya, Shalom. Saya pernah mendengar saudara kita dari Muslim itu berbicara seperti yang tadi di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Mereka berkata seperti ini, yang dikatakan Nabi di dalam Alkitab itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu datang lebih dahulu daripada Yesus, sebab mereka berpegang itu di dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Yesus itu akan tinggal di surga sampai waktu pemulihan. Jadi Yesus itu belum datang, dia itu masih di surga dan datang nanti itu di akhir zaman untuk menghakimi gitu. Pertanyaan saya buat Pak Yakub, bagaimana kita memberi jawab kepada orang-orang saudara Muslim yang berkeyakinan seperti ini? Kemudian buat Pak Kumari, benarkah bahwa orang Muslim itu mempercayai bahwa Yesus Kristus itu akan datang di akhir zaman dan menghakimi umat manusia? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rinda. Langsung ke Dr. Michael. Saya cuma sederhana aja Pak. Pada Ulangan 18 ayat 18 itu ada dua kata, yaitu kata mereka. Jelas-jelas mereka yang ditunjuk di sini adalah mereka orang yang lain, bukan orang-orang Israel. Tetapi ditutup dengan seperti engkau. Artinya bahwa ada satu nabi yang akan timbul setelah Nabi Isa ini. Pertanyaan yang berikut adalah, mohon kajian, apakah menurut saudaraku Yakub, adakah di Alkitab yang menguraikan bahwa ada nabi yang besar yang dimaksud itu setelah Yesus? Untuk saudaraku Kiai Haji Cahaya Purnama Tanpa Basuki, saya sendiri di Kristen itu ada nama panggilan yang begitu banyak untuk menyebut Yesus. Kristus misalnya, Yeshua Elohim misalnya, ada lagi nama kecilnya. Apakah Kanjeng Gusti Nabi Muhammad itu juga tidak mempunyai nama-nama yang lain? Panggilan waktu kecil ataukah panggilan-panggilan yang lain? Bukankah wajar kalau nama Muhammad itu dipanggil sesuatu yang berbeda di daerah lain atau di negara-negara yang lain? Jadi kita nggak harus saklek harus orang panggil Yesus atau Muhammad. Tetapi intinya adalah yang ditujukan kepada orang yang besar. Itu aja. Baik, untuk sementara 3 penanya dulu. Saya ya Mas Yakub yang duluan memberi jawaban dari Mama, ada 2 tadi. Apakah itu menunjukkan nabi-nabi, artinya nanti sampai menuju kepada Yesus ataukah gimana, Dok? Memang ada 2 versi. Yang pertama, ini sedang menunjuk seorang nabi. Yang kedua, sedang menunjuk banyak nabi. Karena setelah Ulangan itu kan bermunculan nabi-nabi yang disebut dalam istilah teologi atau pelajaran Alkitab nabi besar dan nabi kecil. Ya, nggak usah disebut ya, banyak ya, ada Yeremia, Yesaya, Daniel, macam-macam ya. Nah, bagaimana kita memberi jawab ini? Apakah Ulangan 18 ayat 18 adalah sedang mengatakan atau menyatakan banyak nabi dan ini bukan seorang nabi? Kalau saya sekali lagi saya akan meneliti berdasarkan teks. Dalam Ulangan 18 ayat 18 dikatakan Nevi Akim Lahem Mikeret Ahaiken. Yang dipakai adalah Nevi, bukan Neviim. Nevi itu tunggal. Kalau Neviim itu nabi-nabi.
Dan saya akan konsisten dengan teks bahwa itu sedang menubuatkan seorang nabi. Karena nabi itu cara menganalisa teks. Jadi kalau ada penafsiran, banyak nabi ya terserah. Tapi saya hanya berdiri berkata berdasarkan teks. Ini hanya seorang. Jadi seperti itu. Jadi, oh iya, baik. Yaitu mungkin juga yang lainnya. Kalau kita melihat Yesaya itu seperti Alkitab kecil. Alkitab kecil karena di dalamnya terdapat 66 buku dan yang menariknya itu ini mungkin Nur Kumari juga tahu apa, tapi Yakub kan pasti tahu juga bahwa Yesaya seperti Alkitab kecil yang dari mulai pasal pertama sampai pasal yang ke-33 itu tentang Israel. Tapi yang menariknya mulai pasal 40 sampai 66, 40 dimulai dengan suara dari Nabi Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Jadi Yesaya mulai 40 sampai berikutnya itu semua bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi mulai yang mendahulunya Nabi Yohanes Pembaptis, sampai di sana disebutkan juga dia sebagai seorang gembala yang membawa domba-dombanya. Itu di dalam Yesaya 40 seterusnya itu semua menggambarkan tentang Yesus, sebab di sana ada tentang penderitaannya, tentang penyalibannya, tentang itu semua ada di dalam kitab Yesaya sampai kedatangan kembali. Orang akan melihat dia yang ditikam. Jadi Yesaya itu seperti Alkitab kecil. Alkitab terdiri dari 66 buku, Yesaya itu 66 buku dan persis pasal 1 sampai 39 itu perjanjian lama kan 39 buku. Perjanjian baru 27 buku dan persis di pasal yang ke-40 itu mulai bicara tentang nubuatan tentang Yesus. Itu yang saya baca. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Terima kasih, jadi sudah dikonfirmasi. Sebab Mama dengar itu juga bahwa Nabi itu, ini Mama saya juga sering kan dengar, makanya saya konfirmasikan supaya nanti yang lain bisa, yang misalnya ditanya bahwa itu menunjuk kepada Yesus, bisa menjawab itu satu orang cuma. Sebab ada yang mengatakan itu nabi-nabi yang menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias. Terima kasih ya. Pertanyaan kedua dari Bu Rinda, Kisah Rasul 3:21 ya. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Jadi ayat ini tidak ada kaitannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad, sangat tidak ada karena jauh sekali. Ini kurang lebih ditafsir abad 1, sementara Nabi Muhammad kisaran abad ke-6 ya. Jadi rentan waktunya cukup jauh. Ungkapan kata Nevi'im dalam teks bahasa Ibrani ini adalah nabi-nabi di masa lalu. Ya, nabi-nabi konsepnya dalam perjanjian lama. Nah, ini ya. Jadi seperti ini dan ini berbicara eskatologi sebenarnya. Ini eskatologi. Jadi sama sekali tidak sedang menunjuk kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian yang terakhir Dr. Michael, apakah apa tadi ya, Yesus setelah Yesus ada enggak nabi lain begitu ya, Dokter ya? Iya. Jadi seperti yang di kitab Wahyu ya, kita tahu ya bahwa Yesus berkata, "Aku yang awal dan yang akhir. Setelah aku tidak ada." Jadi saya ditanya waktu itu bukan di Bon Cafe tapi di tempat lain, apakah Pak Yakub percaya kalau Nabi Muhammad adalah nabi terakhir? Bagaimana kita memberi jawab tanpa menyakiti dan kita tidak masuk penjara? Iya, karena saya paling pantang untuk mengungkap 3 hal, terutama di forum dialog. Yang pertama, Nabi Muhammad, saya akan jaga ini. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, agama. 3 ini saya akan jaga supaya saya tidak masuk dalam delik hukum. Ketika saya ditanya oleh saudara saya Muslim, bukan di Bon Cafe, karena di Bon Cafe saya pernah ditanya, saya jawab sungguh 100% saya percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir bagi umat Islam. Itu jawaban saya. Akhirnya sempat saya ditekan lagi, "Terus bagaimana Bapak?" Saya hanya kasih pembanding. Pembandingnya begini saja, Mas. Ini seorang intelektual dari Jakarta, banyak ini, bukan 1-2, cukup banyak, hampir 100 lah, 90 sekian lah. Saya ingat waktu, saya seorang diri waktu itu. Saya bilang begini,
begini, kita jalannya santai tetapi logika. Anda tahu di Indonesia ada banyak beberapa jenis Islam ya. Ada yang disebut Islam Muhammadiyah, macam-macam, bahkan Ahmadiyah. Kalau kita tahu bahwa Ahmadiyah begitu meyakini bahwa yang paling terakhir adalah Mirsad Ghulam Ahmad yang berasal dari India. Oh, mulai. Nah, saya nggak berani lebih lagi karena ini ranah-ranah sensitif. Tapi artinya begini, saya percaya dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir bagi pemeluk agama Muslim. Saya percaya. Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Yesus berkata, aku yang awal dan yang akhir, sudah selesai. Dan setelah itu sudah ditutup, tidak ada lagi. Kalau di Kristen, Pak Nur, kami di Kristen sudah tidak ada lagi kayak apa ya, nubuatan Nabi yang akan datang. Sudah tidak ada lagi kayak pewahyuan. Makanya waktu saya ngajar teologi sistematika di sebuah STT, dan STT ini adalah STT yang kental dengan yang namanya pewahyuan. Jadi ada seorang kurang lebih, saya sebutkan tahunnya lah, 1935, pendeta X menerima wahyu di Pacet, Mojokerto. Itu saya kaji dalam studi, itu tidak ada. Pewahyuan itu sudah selesai, berhenti. Ketika kapan? Ya ketika selesai kanonisasi Alkitab, sudah selesai, pewahyuan nggak ada lagi. Loh, yang tepat apa ini Pak? Ngomong ke saya. Yang tepat adalah iluminasi. Ini dalam ranah teologi Kristen. Ketika pendeta belajar, Tuhan mohon saya kasih hikmat-Mu, itu iluminasi, bukan wahyu. Oh, saya terima wahyu. Tadi malam saya berdoa, Tuhan mengatakan kepada saya supaya besok khotbah Kejadian pasal 1 ayat 1 saya dapat wahyu. Tidak. Ini kesalahan fatal yang besar. Pewahyuan selesai, tutup, tidak ada. Jadi kalau ada sekarang ngomong ada wahyu ini, ada apa dari gereja, itu betul-betul kesalahan fatal. Makanya begitu saya ajar ke mahasiswa, kaget-kaget dia. Oh gitu ya Pak? Iya, kamu harus rubah. Tapi jangan frontal, pulang ke kampung kalian, orang tua kalian bentak-bentak, salah, jangan. Jangan, diam saja diam. Tapi nanti ada waktu yang tepat ya. Jadi setelah Tuhan Yesus, dia ada yang terakhir dan tidak ada lagi. Seperti itu dalam Alkitab yang kita yakini ya, seperti itu. 12 ya. Dari segi suku mereka pasti punya suku-suku. Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa Israel itu ada dua. Yang pertama disebut Israel Utara, yang kedua sebagai Israel Selatan. Jadi ini ketika pembuangan terjadi, maka ini akan jelas. Israel Selatan itu letaknya adalah Yerusalem. Israel Utara itu yang disebut dengan Samaria. Nah ini jadi konteks kenapa Musa berkata seolah-olah ada yang jauh. Karena dari segi suku mereka bukan hanya satu. Itu 12. Itu dari segi suku saja. Kalau kita soroti suku. Kemudian dari segi letak wilayah geografis bukan hanya satu. Utara, Selatan. Nah, seperti itu ya, Pak Dokter. Itu mungkin argumen sederhananya seperti itu. Jadi kalau dirunut-runut, wah ini ketemu tapi cukup panjang, kurang lebih seperti itu. Saya akan merespon pertanyaan Mama dan Dr. Michael tadi. Apakah selain nama Muhammad, apakah ada selain itu? Apakah di dalam doa tanpa menyebut nama Muhammad, tapi dengan menggunakan ucapan-ucapan atau kata-kata yang, ya kan, selain Nabi Muhammad, ya kan? Bahwasanya selain nama Muhammad itu masih banyak, Dok, ya. Ada kalanya namanya adalah Al-Mustafa, sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Mas Yakub. Artinya adalah yang terpilih, begitu ya. Nama lain daripada Muhammad adalah Habibullah, ya kan, kekasih Allah. Nama lain yaitu adalah Nurullah, yaitu adalah cahaya Allah. Masih banyak yang lain. Tetapi bagaimana dalam kondisi berdoa atau membaca Al-Quran yang di situ ada nama Ahmad diganti dengan apa itu Muhammad, boleh apa tidak? Atau dengan menggunakan kata yang apa itu panggilan selain Muhammad? Ternyata masih banyak Mama kayak begitu. Boleh kayak begitu. Contoh, saya ambil satu contoh, yaitu contohnya adalah Ya Rabbi bil Mustafa,
hai, ya kan, Tuhannya Muhammad, begitu. Mustafa nggak nyebut hai Tuhannya Mustafa. Kalau diartikan begitu nggak apa-apa, cuma langsung secara teks, ya kan, yang dimaksud Mustafa itu adalah Muhammad. Tetapi ketika berdoa, jarang sekali orang itu secara berdoa habis sholat begitu ya, jarang sekali menyebut kata-kata selain Muhammad, ya kan. Biasanya menyebut kadang-kadang Al-Mustafa, Habibullah dan segala macamnya. Apakah ada dengan menyebutkan Muhammad? Juga ada, ya kan. Sedikit sekali menyebut kata-kata Ahmad, ya kan. Makanya ketika berdoa atau menulis apa saja, jarang sekali menggunakan kata-kata Ahmad. Paling banyak itu adalah nama panggilannya. Kadang-kadang menggunakan nama aslinya, Muhammad. Kadang-kadang Al-Mustafa, kadang-kadang Nurullah, kadang-kadang Habibullah, masih banyak nama-nama yang lain. Seperti contoh seperti sifat-sifat Allah, ya kan. Di dalam Islam itu ada nama-nama, kalau panjenengan baca Al-Qur'an di sampulnya, itu kan ada Asmaul Husna. Nama Allah, ya kan. Selain nama Allah itu Ar-Rahman, As-Sabur, Zat atau Maha Sabar, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Malik, Raja mengerajai, Maha merajai dan segala macamnya. Andai kata saya menyebut Al-Malik, yang dimaksud Al-Malik itu adalah Allah. Nah, makanya kalau dalam gramatika bahasa Arab, bahwasanya penyebutan Allah itu adalah puncak-puncaknya sebuah nama. Tidak bisa diwakili. Ya kan? Nama-nama panggilannya ini ya, panggilannya itu cuma sampingan saja. Tetapi kalau nama Allah, ya kan, dalam bahasa Arab namanya adalah A'raful Ma'arif. Puncaknya puncak sebuah nama. Begitu. Nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sabur, Al-Malik, Al-Qudus itu kan, itu ya nama-nama panggilan selain Allah, begitu. Itu Mama. Terus untuk tadi pertanyaan dari Bu Rinda sangat menarik sekali. Inilah bedanya. Di Islam tidak mengakui Isa sebagai Tuhan, tetapi mengharapkan kehadiran Isa Al-Masih. Itulah, tidak meyakini sebagai Tuhan, tetapi sangat mendambakan kehadiran Isa Al-Masih besok atau kelak pada hari kiamat atau hari akhir. Karena apa? Oh, nanti Isa Al-Masih itu ya kan menolong kami. Begitu. Nanti Isa Al-Masih itu adalah mensyafaati kami. Begitu terus. Makanya pandangan orang Islam menilai Isa Al-Masih meskipun bukan sebagai Tuhan, tetapi menilai apa? Itu adalah juga akan memberikan syafaat pertolongan. Begitu. Itu diharapkan terus itu sampai sekarang. Makanya dalam literatur Islam selalu mendambakan Isa Al-Masih. Begitu. Selain Isa Al-Masih juga mendambakan Muhammad. Makanya di Islam itu dua tokoh ini, Muhammad dengan Isa, selalu kalau dalam kajian Islam selalu penjelasannya diperpanjang. Makanya orang-orang yang menulis sejarah Islam, aku nggak boleh kalah dengan ini. Gimana ini mukjizatnya Muhammad ini harus saya tingkatkan. Kayak di Isa bisa menyembuhkan. Gimana ini Muhammad ini harus punya mukjizat ini, ya kan? Buat cerita sejarah, cari sejarah. Nabi Muhammad itu bisa begini, ya kan? Isa juga bisa begini. Jadi kayak menyeimbangkan dua nabi ini kalau menurut pandangan Islam begitu. Jadi sangat sentral sekali Muhammad Isa itu gitu loh. Jadi luar biasa. Ya cuma perbedaannya di situ aja lah, ya kan? Gak apa-apa, perbedaan itu sangat sangat dinamis, ya kan? Sangat lentur begitu kan? Ya kan, dalam pandangan Islam. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya dari 3 pertanyaan. Iya, bisa. Iya, saya mungkin ini ya terakhir karena ini sudah menunjukkan setengah 11. Ya. Ada yang apakah di dalam Muslim percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus yang kami percayai? Sebab saya mendengar ada dari Muslim yang percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus yang seperti dituliskan di Alkitab,
Tapi ada yang mengatakan bahwa bukan Isa Al-Masih itu bukan Tuhan Yesus yang di Alkitab. Nah itu apakah Muslim mempercayai Isa Al-Masih itu seperti Yesus yang di Alkitab atau Yesus atau Isa Al-Masih yang lain? Sebab saya ini pernah membaca, ini mungkin Yakub juga pernah melihatnya, sebab yang mereka katakan Isa Al-Masih yang di Alkitab itu adalah Isa yang keturunan dari Imran itu Musa, sementara Isa Yesus itu kan keturunan dari silsilahnya itu keturunan dari Yusuf itu. Jadi sehingga mereka menyimpulkan bahwa Isa Al-Masihnya yang diterangkan di Al-Quran itu tidak sama dengan Yesus Kristus yang kami percaya di Kristen. Terima kasih Mama atas pertanyaannya. Di pandangan Islam bahwasanya Isa Al-Masih, ya kan, itu adalah sama apa yang dipahami oleh agama Kristen, sama. Cuma tadi itu bedanya di situ aja, ya kan. Karena apa? Di situ Isa Al-Masih, ya kan, dijelaskan. Penjelasan Isa Al-Masih itu lebih banyak daripada penjelasan mengenai Muhammad. Bahkan sedikit sekali. Kalau sejarah-sejarah mengenai Isa Al-Masih mungkin sudah dijelaskan dalam Alkitab. Tetapi di situ di dalam Al-Quran banyak sekali mengenai contoh apa itu masalah penyalipan, ya kan? Meskipun terjadi kontra di dalam Islam itu sendiri, ya kan? Ada lagi masalah diwafatkan, ya kan? Itu juga dijelaskan, ya kan? Ada lagi mengenai masalah diangkatnya ke surga, ya kan? Itu juga apa ya? Hampir sama dengan yang di Kristen. Makanya penjelasan Isa Al-Masih, ya kan? Yesus Kristus di dalam Al-Quran sangat panjang lebar. Mengenai Muhammad, saya pikir hanya berapa persen, 2 atau 3. Kalau Isa Al-Masih panjang. Nabi Adam, istrinya Nabi Adam di dalam Al-Quran secara teks tidak ada. Tidak ada. Adam wal Hawa tidak ada, yang ada itu Adam. Makanya saya kadang-kadang berpikir, ya kan, orang Islam kok bisa memahami istrinya Nabi Adam adalah Hawa? Dari mana ini? Coba Ibu cek, apakah ada kata-kata Hawa secara tekstual di dalam Al-Quran, ya kan, istrinya Nabi Adam itu, apa ada? Kalau saya baca-baca itu tidak ada. Justru adanya di mana? Di Alkitab. Makanya memahami mengenai Isa Al-Masih, ya kan, mengenai Isa Al-Masih, ya kan, lebih komprehensif ada di dalam Alkitab. Tetapi di dalam Al-Quran juga menjelaskan secara apa? Global. Makanya sejarah di dalam Al-Quran dijelaskan tidak panjang lebar. Bagi Al-Quran adalah yang penting adalah ideal moralnya. Ya gitu. Jadi masalah sejarah itu sudah komplit ada di dalam Alkitab. Mau menjelaskan apa saja Nabi ini dan segala macamnya di dalam Alkitab. Kalau mau menjelaskan, mencari penjelasan mengenai Isa Al-Masih dalam Al-Quran hanya sedikit. Ya lumayan lah dibanding daripada nabi-nabi yang lain. Justru nabi-nabi Muhammad itu sendiri, ya kan, sedikit. Justru saya nilai sangat mungkin 2% lah, 2%. Nah, cuma namanya Muhammad, Ahmad begitu. Bahasa Al-Quran kebanyakan menggunakan kata-kata kita di dalam Al-Quran itu. Bukan berarti Islam itu Tuhannya ada 3. Makanya Bapak atau Ibu membaca Al-Quran, kalau ada terjemahannya kita, itu bukan berarti Tuhannya orang Islam itu ada 3. Kadang-kadang orang Islam itu terkecoh. Coba kapan-kapan jenengan ya apa ya nyinggung-nyinggung dikit. Ini kok terjemahannya kok kita. Berarti Tuhannya Islam itu ada 3 ya. Mungkin kadang-kadang terkecoh. Padahal maksud kata-kata kita itu adalah selain keterlibatan Tuhan juga melibatkan apa? Peran manusia. Begitu Bu. Ya. Pak. Terima kasih Mama. Baik. Terima kasih untuk Mas Nur dan juga Mas Yakub. Hari ini dari keinginan dan kerinduan Mama untuk kita mengadakan diskusi interfaith, kita mulai hari ini dan ini akan terus berlanjut karena itu keinginan Mama. Dan tidak hanya diskusi interfaith, nanti kita coba mungkin dari lain departemen atau divisi juga mungkin nanti bisa ngisi sehingga sama-sama kita saling memperlengkapi. Lalu dari interfaith juga agenda rencana itu belajar bahasa Arab. Mama minta kalau ada bahasa Arab
ada bahasa Ibrani juga. Jadi nanti harus sama-sama kita untuk mengisi sepanjang beberapa bulan ke depan ini. Sekali lagi terima kasih untuk respon-respon yang sangat baik. Ini sama-sama kita bisa diperlengkapi. Jadi dari Mas Yakub tadi kalau saya coba beberapa poin saja, terutama dari similaritas atau kesamaan dari Yesus Kristus dengan Musa, sama-sama tadi saya tangkap ada sama-sama punya misi eksodus, ada misi pembebasan. Musa punya misi eksodus, keluar dari Mesir, misi pembebasan. Yesus juga punya misi pembebasan bagi orang percaya. Itu ada beberapa kesamaan dan masih banyak lagi. Lalu kemudian dari sisi etimologi tadi, nubuatan yang ada di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 disimpulkan bahwa itu merujuk kepada Yesus, kepada Isa. Sekalipun ada beberapa tafsiran bahwa kalau saudara Israel berarti ada Ismail. Israel itu kakek moyang dari Israel, berarti Arab, berarti bisa merujuk ke bangsa Arab. Tapi sudah jelaskan tadi bahwa Israel itu ada 12 suku, lalu kemudian dibagi ada 2 selatan dan utara, jadi tidak keluar dari 12 suku Israel, tetapi di dalam suku Israel itu sendiri, berarti merujuk dari keturunan Yehuda. Dari Yehuda itu turun Nabi Daud, lalu kemudian dari Nabi Daud itu lahirlah Yesus. Jadi itu tidak di luar dari Israel. Lalu dari Mas Nur tadi, tidak memaksakan, tidak mensakralkan sebuah penafsiran. Kadang-kadang dari teman-teman dari Muslim mensakralkan sehingga itu seolah-olah memaksakan penafsiran-penafsiran itu. Jadi ada beberapa hal yang boleh kita belajar dari sisi linguistik tadi, ada dari sisi beberapa hal, dan itu menunjukkan bahwa dalam Ulangan pasal 18 ayat 12 itu sifatnya sangat umum dan itu belum dipastikan tidak merujuk kepada Muhammad. Mungkin demikian secara singkat, dan sekali lagi terima kasih. Kita akan